Tecnopova 6 sudah menghadapi pesaing berat yaitu Infinix, yang juga bersiap merilis ponsel kelas menengah terbaru mereka, Infinix Note 50. Persaingan antara kedua merek ini akan semakin menarik, terutama bagi konsumen yang mencari ponsel berkualitas di segmen kelas menengah. Infinix, merek asal Hong Kong, telah mengejutkan pasar dengan rencana ambisiusnya untuk tahun ini setelah sukses merilis sebuah smartphone yang laris mereka tidak puas dengan hanya satu produk. Kabar terbaru adalah persiapan mereka untuk meluncurkan Infinix Note 50. Desain, render, dan spesifikasi lengkap dari ponsel ini telah tersebar luas di internet, memicu kegembiraan dan spekulasi di kalangan penggemar Infinix. Lebih lanjut, Infinix telah mencapai prestasi luar biasa dengan menduduki peringkat ketiga dalam penjualan ponsel, menggeser Xiaomi yang kini berada di peringkat keempat. Hal ini mencerminkan strategi cerdas dari Transion Holdings, pemilik merek Infinix, yang berkomitmen untuk merilis ponsel dengan spesifikasi tinggi namun tetap terjangkau. Dengan pendekatan ini, Infinix tampaknya siap untuk memanjakan konsumen dengan pilihan ponsel yang menarik dan terjangkau. Sebagai penerus dari seri Note yang telah sukses di pasaran, Infinix Note 50 dikabarkan akan menjadi pemain utama dalam persaingan smartphone. Dengan harga awal sekitar 2 juta untuk pasar global, Infinix Note 50 tidak hanya menawarkan spesifikasi yang menarik, tetapi juga berpotensi mengguncang dinamika harga di industri ponsel. Berita ini dilaporkan oleh portal berita India yang sering membocorkan gadget terbaru dari Infinix. Untuk mengungkapkan lebih banyak detail dan kejelasannya, berikut adalah informasi terbaru mengenai spesifikasi dan harga Infinix Note 50 serta beberapa kelebihan dan kekurangan sebagai pertimbangan kalian. Infinix Note 50, sebuah ponsel yang mencuri perhatian dengan desainnya yang mewah dan elegan menyandang 3 kamera belakang, yang disusun dengan estetika yang menarik. Ponsel ini menonjol di pasar smartphone. Untuk desain dan bodi belakangnya, Infinix tampaknya telah membuat perubahan signifikan. Mereka tidak lagi mengusung desain kamera kotak yang biasa. Jika render ini benar, para penggemar Infinix mungkin akan sangat senang melihat perubahan desain tersebut. Perubahan ini bisa menandakan upaya Infinix untuk menyegarkan tampilan produknya dan memberikan kesan yang lebih modern dan menarik, sejalan dengan tren desain terkini dalam industri smartphone. Bodi belakangnya yang terbuat dari kaca menambah kesan premium, sementara frame samping yang terbuat dari plastik memberikan kontras yang menarik dan meningkatkan ketahanan. Dengan ketebalan hanya 8 mm, ponsel ini menonjol karena desainnya yang ramping memberikan kesan modern dan stylish. Lebih lanjut, bobotnya yang sangat ringan, hanya 180 gram. Memulai dari bagian belakang ponsel, bahan kaca yang mengkilau menambah sentuhan estetika premium, sementara sertifikasi IP53 menjamin ketahanan terhadap air dan debu. Kombinasi ini memberikan keamanan tanpa mengorbankan tampilan, ditambah lagi dengan bobot ponsel yang ringan dan bezel yang tipis, pengalaman ergonomis menjadi semakin optimal. Bergerak ke bagian layar, ponsel ini dilengkapi dengan layar AMOLED flat berukuran 6,78 inci, menawarkan refresh rate 120 Hz dan touch sampling rate 360 Hz. Kecerahan puncak yang mencapai 1200 nits menawarkan visibilitas yang sangat baik dalam berbagai kondisi pencahayaan, sementara fitur Gorilla Glass 5 terbaru memberikan lapisan proteksi tambahan. Tidak kalah pentingnya, fitur Wide Vine L1 dan HDR10 Plus memperkaya fungsi multimedia, memungkinkan konsumen menikmati konten berkualitas tinggi dengan jangkauan dinamis dan warna yang lebih luas. Ini berarti bahwa ponsel tidak hanya menawarkan performa yang canggih, tetapi juga keunggulan dalam hal kualitas tampilan. Dalam perangkat mobile modern, salah satu komponen kritikal yang menentukan kinerja adalah chipset Infinix Note 50. Dalam konteks ini memilih untuk meningkatkan dengan Dimensity 7020. Ponsel pintar ini tidak hanya mengusung desain elegan dan fitur-fitur canggih, tetapi juga dibekali dengan prosesor Dimensity 7020. Prosesor ini menawarkan kinerja yang setara dengan Snapdragon 778G, menjadikan Infinix Note 50 sebagai pilihan ideal bagi pengguna yang mencari kombinasi sempurna antara performa tinggi dan efisiensi daya. Prosesor Dimensity 7020 dirancang untuk menangani berbagai tugas dengan lancar, mulai dari multitasking hingga gaming berat. Penggunaan chipset ini diharapkan dapat menawarkan keseimbangan yang baik antara kinerja yang efisien dan harga yang terjangkau, sehingga menjadikannya pilihan yang menarik bagi konsumen yang mencari smartphone dengan kemampuan 5G, namun dengan budget yang lebih terbatas. Untuk skor Antutu di kelas harga 2 jutaan, HP ini kabarnya sudah mencapai lebih dari 460.000, yang membuktikan bahwa MediaTek secara diam-diam bisa bersaing di kelas menengah soal performanya. Skor seperti ini menunjukkan kemampuan chipset yang kuat, memungkinkan penggunaan aplikasi yang lebih berat dan multitasking yang lebih lancar.
Ini adalah bukti bahwa MediaTek terus mengembangkan teknologi mereka untuk menyediakan performa yang kompetitif, bahkan di segmen harga yang lebih terjangkau. Selain itu, kehadiran RAM sebesar 8 GB atau yang paling tinggi 12 GB dan internal storage sebesar 256 GB pada Infinix Note 50 memungkinkan untuk menjalankan banyak aplikasi secara bersamaan tanpa mengalami penurunan performa. Sistem operasi yang digunakan oleh ponsel ini adalah Android 14 yang dipadukan dengan antarmuka XOS terbaru yaitu XOS 14. Menariknya, perangkat ini hanya mendapatkan 2 kali pembaruan OS Android dan pembaruan keamanan berlangsung selama 3 tahun. Dalam dunia fotografi, smartphone resolusi kamera sering menjadi salah satu parameter utama yang diperhatikan konsumen. Dalam kasus Infinix Note 50, ponsel ini menawarkan kamera utama 108 megapiksel dengan optical image stabilization, ultrawide, dan lensa makro serta selfie kamera ada 32 megapiksel. Dari sudut perekaman video, Infinix Note 50 menawarkan kemampuan rekaman 2K pada 30 fps. Meskipun kamera depan tampaknya masih mempertahankan standar 2K, ini bisa dianggap cukup memadai untuk kebutuhan video selfie atau panggilan video. Sangat jelas bahwa Infinix berambisi untuk tidak kalah dari Xiaomi dalam segmen kamera. Menampilkan kamera utama dengan resolusi tinggi, kedua perangkat ini akan bersaing ketat untuk mendominasi segmen ini. Pengalaman fotografi yang luar biasa juga didukung oleh fitur konektivitas canggih seperti teknologi 5G Bluetooth 5.3 dual speaker stereo dari JBL, slot memory card, koneksi NFC, vapor cooling chamber di bagian belakang, dan fingerprint di dalam layar. Sayangnya, HP Infinix terbaru ini telah menghilangkan beberapa fitur yang dianggap penting oleh banyak pengguna, yakni jack audio dan slot kartu memori. Penghilangan ini mungkin akan mempengaruhi keputusan pembelian bagi sebagian konsumen yang menganggap fitur-fitur tersebut krusial. Baterai berkapasitas tinggi sebesar 6000 mAh dengan fast charging kemungkinan 70 watt yang akan memberikan daya tahan yang luar biasa sehingga perangkat dapat diisi daya dengan cepat. Rumor tentang peningkatan fitur fast charging ini sekali lagi kami peroleh dari sumber di India. Jika Infinix Note 40 yang dirilis tahun ini dijual sekitar 2,7 jutaan, tidak menutup kemungkinan bahwa HP Infinix Note 50 5G ini akan dijual sekitar 2,8 hingga mendekati 3 jutaan lebih. Penyesuaian harga ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti peningkatan spesifikasi penggunaan chipset dukungan konektivitas 5G yang lebih baik. Apalagi terdapat rumor bahwa Infinix akan menghadirkan lensa ultrawide pada HP terbaru mereka, serta peningkatan pada fitur fast charging. Dengan peningkatan ini, Infinix tampaknya berusaha menyasar segmen pasar yang lebih luas dengan menawarkan fitur-fitur terkini pada rentang harga yang masih terjangkau bagi konsumen kelas menengah. Untuk tanggal rilis dan kabar terbaru, mari kita tunggu update selanjutnya, karena informasi ini baru saja muncul di sebuah portal berita dari India. Oleh karena itu, kami akan terus memberikan informasi terbaru mengenai seri Infinix Note 50. Menurut kalian berapa harga yang sesuai untuk ponsel ini?